Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya. Di luar itu ada warga dari klaster Pasana. Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar? Saya jawab, saya perlu sampaikan gitu. Ya. Enggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan. Mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi 3? Saya minta jangan dihentikan dulu Ketua ya. Saya ngatur Pak. Anda keluar. Cak, Pamdal dikeluarkan nih orang sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Setuju pimpinan. Keluar. Enggak jelas ini. Dari Hasan Anda keluar. Lo udah diingatkan ketiga kali. Mungkin gak beragama dia nih kali. Nah, dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musola Anda nih. Saudara Dr. Asep Surya Atmaja, PLT Bupati Bekasi, beserta jajaran, Pak Asep. Yang kami hormati Saudara Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin SHSIK MH, Direskrim Polda Metro. Yang kami hormati Saudara Lukman Nur Hakim, GM dari PT Hasan Adamai Putra yang kemarin ya Pak ya. Ya, Pak Iwan Meza dan kawan-kawan. Ini ada Bu Kapolres ya, Bu Kapolres ya, Bu Sumarni Kapolres Kabupaten Bekasi ya, Metro Bekasi. Yang hormati, lalu ada juga di sini pengadu di masalah yang lain itu Bapak Santo Omar Silalahi ya, kuasa hukum dari perwakilan warga korban kasus tanah di Ben Hill ya, Bendungan Hilir dekat sini. Serta hadirin yang kami muliakan ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat ya, dari quorum fraksi terpenuhi. Saya mohon perkenan kita terbuka ya Gus Pala ya rapatnya ya. Dan ini kita sampai jam 15 paling ini. Lama. Ya ada dua masalah ini rekan-rekan. Yang pertama terkait pembangunan musola di klaster Fasana dan Neo Fasana di Harapan Indah Bekasi. Ini udah ketiga kali pertemuan ya. Kami sebetulnya yang kita panggil itu direktur utamanya Pak, yang bisa mengambil keputusan. Nanti tolong dijelaskan dulu kenapa Bapak yang hadir itu, dan apakah Bapak bisa memberikan keputusan terkait perseroan dalam hal ini. Silakan Pak. Mohon izin pimpinan, mohon maaf Direktur utama kami tidak bisa hadir karena sedang di luar negeri Pak. Kami diberikan kuasa untuk mengikuti pertemuan ini dan harapannya bisa menyelesaikan masalah supaya masalah ini hari ini bisa selesai Pak. Oke. Ya nggak apa-apa kita lanjut ya. Tapi yang jelas gini, ini Pak Iman, Bu Sumarni ya, Pak PLT Bupati kemarin wakil ya Pak ya. Ya. Dan warga yang terkait dengan Harapan Indah pembangunan musola kemarin itu kan kita sudah ada kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat itu bukan kesimpulan main-main, itu kesimpulan rapat DPR RI ya, yang mengikat kita semua. Intinya Pak Wakil Bupati, kalau memang perlu saya update, ini kan ada warga, dia nggak ada musola di dalam klaster tersebut. Kalau keluar rawan dibegal dan sudah berapa kali dibegal, menjadi korban begal. Maka itu berinisiatif membangun musola tepat di bibir tembok komplek. Cuma satu permintaan, dikasih akses pintu terhadap musola tersebut, ya kan? Dan ini kan berarti dan dijamin nggak ada akses keluar dari sisi manapun di luar pintu yang di komplek tersebut. Jadi nggak ada isu keamanan dan lain sebagainya. Oke. Lalu Pak Bupati yang kemarin sampaikan, kalau gitu pagarnya aja dimundurin dikit. Saya pikir itu solusi yang sudah sangat elegan ya. Dan nggak ada urusan dengan pihak manapun yang keberatan ini dibangun, nggak ada Pak. Nggak harus didengarkan. Kalau orang nggak sepakat dengan pendirian rumah ibadah nggak harus didengarkan. Makanya kami, ya kan ya, dan itu sudah jadi putusan, kami minta ini dilaksanakan saja. Ya, kalau dalam pelaksanaan nanti ada yang dan pihak
Hasanah Damai Putra menghalang-halangi, itu kan berarti menghalangi orang untuk beribadah dan ada konsekuensi hukum pidananya. Ya. Jadi dalam kesempatan ini nanti ya, sebelum yang dari Bendungan Hilir ngomong ya, kita nanti langsung ke pendalaman ke teman-teman aja, atau penjelasan dikit dari mungkin Bu Sumarni kalau ada bahan dari Pak Iman ya, dari Pak Bupati. Tapi nanti ini jadi nggak berpanjang lebar ini masalahnya. Jangan ditarik ulur lagi nanti Pak, ini urusan sensitif sekali. Ya kan? Kalau kita bicara yang nggak efektif, takutnya eksesnya kemana-mana. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, hal-hal yang sensitif ini harus kita jaga semaksimal mungkin, tidak mengarah ke kisruh, pada konflik. Itulah yang perlu kita lakukan. Mungkin pertama-tama ya review saja, jangan lama-lama ya, dari warga, lalu dari Harapan Indah, ya kan, lalu dari Pak Iman dan Ibu Sumarni, ya kan ya, lalu dari Pak Bupati. Ya. Review saja Pak, jadi nggak ngulang-ngulang kita ngomong gitu. Silakan review saja, dikit aja dari warga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan. Saya warga dari klaster Neo Fasana di perumahan Harapan Indah. Saya mewakili dari teman-teman warga Muslim di klaster Fasana dan Neo Fasana. Di sini kita menginginkan akses terhadap rumah ibadah musola yang sudah kita bangun. Kalau untuk kronologis mengenai musola kenapa kita membangun tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang. Saya pikir itu sudah clear di pembahasan RDP yang sebelum-sebelumnya. Termasuk juga dengan isu keamanan tadi juga sudah diulas oleh pimpinan bahwasannya one gate system untuk mengakses musola itu setelah terbuka dibukanya akses terhadap musola kita itu tetap dari depan, tetap mengakomodir one gate system gitu. Tidak ada pintu lain untuk menuju musola itu selain dari pintu gerbang utama klaster gitu. Dan kami membangun musola di situ memang peruntukannya hanya untuk warga klaster. Jadi tidak ada akses dari luar untuk bisa masuk ke musola itu setelah nanti dibuka pintunya gitu. Jadi itu sudah clear untuk masalah isu keamanan gitu. Nah, kenapa kronologisnya kita membangun itu tadi juga sudah disampaikan bahwasanya warga klaster kita sempat dibegal saat Sudah paham ke masjid, itu Pak. gitu ya. Hingga apa ada update nggak? Nah, kalau ada hal yang disampaikan oleh pengembang penolakan ada nggak dari rapat waktu itu ke hari ini? iya. Nah, setelah rapat RDP di tanggal 23 Oktober 2025 dengan menghasilkan keputusan atas usulan Bapak Bupati yang kemarin untuk melakukan pelebaran akses, kita melakukan komunikasi. Yang pertama itu di tanggal 27 Oktober kita menyurati Bupati untuk melaksanakan hasil dari RDPU ini. Nah, kemudian follow up-nya di tanggal 3 November Bapak Bupati sudah mengeluarkan PBG sesuai dengan rekomendasi dari hasil RDPU itu sebagai legalitas dari rumah ibadah tersebut, bahwasanya aksesnya itu dari rumah ibadah ini dari dalam klaster gitu, bukan dari luar gitu. Gimana diulang dikit. Ya di PBG itu kan disebut diberikan izin kan PBG itu IMB kan, IMB ada site plan perumahannya itu di situ digambarkan kalau akses menuju musolanya itu dari dalam klaster di situ. Iya, udah kan terus ya, nggak ada masalah berarti ya. Iya, sudah diterbitkan sama Pemda itu sebetulnya. Sudah diterbitkan Pemda. Iya, di tanggal 3 November. Namun untuk eksekusinya tidak kunjung terjadi. Kemudian kita juga mengirim surat kembali dan akhirnya oleh Dinas Perkintan Pemda Kabupaten Bekasi tanggal 12 November diadakan pertemuan antara HDP dengan kita untuk eksekusinya gitu. Namun pas waktu pertemuan tersebut ternyata dari pihak pengembang tidak ingin melaksanakan hasil RDP ini. Apa alasannya? Alasannya pertama karena ada warga yang menolak
untuk itu kan membukakan sudah pintu. diselesaikan waktu itu. Ya. Betul, itu Nggak kan ada sudah urusan, selesai. ya. Tapi tetap mereka mengulas-ulas itu terus gitu, Pak. Oke, berarti tegas dari pihak pengembang Hasanah Damai Putra menolak menjalankan keputusan Komisi 3. Betul, seperti itu, Pak. Bahkan dari hasil meeting tersebut, dari Perkintan juga sudah mengeluarkan surat untuk segera mengeksekusi sesuai hasil RDP. Tapi tetap tidak terlaksana. Akhirnya tanggal 20 November developer itu menyampaikan surat resmi penolakannya. Bentar Pak. Ini tolong disterilisasi pihak yang tidak berkepentingan selain media dan para pihak yang kita undang harap disterilisasi, Pak. Tadi dari mana itu? Coba sekretariat. Udah. Ya. Oke, lanjutkan, Pak. Oke. Di tanggal 20 November mengenai dari pihak pengembang itu mereplay surat dari dinas Perkintan tersebut yang untuk melakukan eksekusi menyatakan kalau mereka tetap keberatan dengan memberikan alasan. Menjalankan Hasil RDP keputusan itu. rapat Komisi Betul, 3 DPR ya. RI. Ya, sepertinya suratnya ada di Perkintan, surat penolakan resminya dari HDP itu, Pak. Di tanggal 20 November suratnya itu. Nah, kemudian dari kelurahan, karena ini tidak kunjung padam, kita juga berkeluh kesah pada Pak Lurah kita gitu ya, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali untuk segera dieksekusi lah gitu ya. Tapi tetap aja tidak bergeming di tanggal 24 November itu. Akhirnya di 25 November kita menyurati kembali Bupati mengenai kapan eksekusinya dan menegaskan bahwasannya agar pengembang itu ya bagaimana caranya bisa mengeksekusi, kalau enggak dikasih sanksi seperti itu, Pak. Namun dan setelah itu follow up dari surat kami itu dari Sekda Kabupaten waktu saat itu masih PLT juga kalau nggak salah ya, itu mengumpulkan kembali HDP dan beberapa pihak, namun tanpa warga gitu. Mereka ingin menyelesaikan itu. Namun sampai di meeting tersebut pun bahkan yang sebelumnya itu kalau lihat dari diskusinya, usulan dari Bupati yang meminta pelebaran pagar itu, Sekda mengusulkan oke lah kalau nggak mau melebarkan, bukalah dikasih pintu saja gitu agar orang bisa jalan. Usulan awal ya kan. Iya, sesuai usulan awalan kita gitu kan ya. Itu yang paling efektif juga. Iya, dan itu juga kan dia juga menjelaskan kalau butuh keamanan pintunya kan bisa dijaga 24 jam sama security gitu. Sampai segitunya dijelaskan sama Sekda. Ibu Sekda waktu itu. Namun dari HDP tetap tidak bergeming ya dengan alasan yang masih tetap sama, Pak. Seperti itu. Oke, udah ya, itu ya cukup ya, mungkin update ya. Update seperti itu aja. Coba dari HDP kan Bapak yang hadir kemarin, Pak. Kok nggak Anda laksanakan, Pak? Oke, izin saya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, Bapak-bapak sekalian, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Diasblum, dan Bapak-bapak semua yang hadir. Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya. Di luar itu ada warga dari klaster Pasana. Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar? Saya jawab, saya perlu sampaikan gitu. Ya. Nggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan. Mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi 3? Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami bukan tidak melaksanakan, kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya. Tapi tidak melaksanakan gitu loh. Keputusan tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan karena ada kendala. Kendalanya ini nanti kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, sebelum melanjutkan itu, Pak Ketua ya, ini kan forum rapat dengar pendapat ya. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih. Anda selesai ya, Pak. Di Undang-Undang MD3 saya nih, Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 memimpin rapat mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Ya, jadi kalau saya sampaikan, Bapak jawab yang menjadi pertanyaan tadi, Bapak jawab saja Pak, jangan di luar topik itu Pak. Ya, saya sudah jawab ya.
Ya apa kendalanya apa? Saya sampaikan kendalanya. Yang pertama ya, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster. Satu. Yang kedua, pernyataan penolakan tuntutan secara hukum dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024. Ya, itu hal yang sama dengan poin pertama ya. Terus ada selanjutnya. tambahan, tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu Ketua ya. Saya ngatur Pak. Anda keluar. Cak, Pamdal dikeluarkan nih orang sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Setuju pimpinan. Keluar. Enggak jelas ini. Dari Hasan namanya keluar. Lo udah diingatkan ketiga kali. Mungkin gak beragama dia nih kali. Dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musola tadi. Iya, ya. Ya, siap. Ya pelan-pelan keluar. Ya, jadi Pak Bupati, ya Pak Dirkrim Ibu Kapolres, persoalannya ini sederhana. Sebetulnya dan sudah ada solusinya. Tinggal dikasih pagar melingkupi semua musola atau dikasih pintu pembukaan ke musola. Dan itu kan mereka juga sepakat waktu rapat yang kemarin. Tiba-tiba tadi menyampaikan hal yang waktu itu sudah disampaikan. Ada warga keberatan dan lain sebagainya. Nggak ada urusannya dengan warga keberatan. Nggak ada alasan siapapun keberatan terhadap pembangunan musola. Nggak ada. Dari segi keamanan kan sudah dibilang tadi jadi tetap one gate sistem dan lain sebagainya. Sebab kalau kita undang pihak yang tidak berkepentingan dengan hak orang-orang yang melaksanakan ibadah, nanti ruwet sekali. Nanti malah timbulnya isunya pertentangan agama dan lain sebagainya. Karena itu kita harus bijaksana. Kita tadi kita keluarkan karena sudah melanggar tatib, Pak. Di tatib itu kan pimpinan rapat mengatur lalu lintas persidangan. Tadi malah dia yang mau mengatur lalu lintas persidangan dan sudah tidak efektif lagi. Dan pengembang harus mengikuti putusan DPR, Pak. Jangankan pengembang, kita semua ya, namanya putusan DPR itu mengikat, gitu Pak. Ya tinggal pelaksanaannya seperti apa, ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang menghalangi, ya, pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah, itu kan ada konsekuensi hukumnya. Ya, tinggal kita tegakkan hukum saja. Bapak nanti Pak Bupati dari segi administrasi, Pak Iman Bu Kapolres ya kan dari segi hukum pidana. Itu ada pasal 303 di KUHP yang baru, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah bisa dipidana.